Berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini kita bisa bersama-sama lagi untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau malam hari ini kami dapat bersama-sama lagi membaca untuk merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan bukakan rahasia-rahasia firman-Mu, urapi kami semua Tuhan, agar setiap kuning kebenaran firman-Mu kami dapat terima dan mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur Tuhan masih mengasihi kita sehingga firman-Mu tidak pernah berhenti. Firman-Nya terus menerus Allah berikan kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Dan malam hari ini firman Tuhan saya beri judul mengikuti rancangan Tuhan. Mengikuti rancangan Tuhan. Sebagai ayat dasarnya kita buka dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13. Yesaya 41 ayat ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Puji nama Tuhan, satu ayat yang luar biasa yang menjadi dasar kita semakin percaya dengan kekuatan Tuhan. Karena sebagai jaminan, sebagai satu penjagaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana judul dari firman Tuhan, mengikuti rancangan Tuhan. Apa sih rancangan Tuhan? Seringkali rancangan Tuhan bertolak belakang dengan keadaan kita. Tidak semua kita bisa terima, karena pikiran kita sebagai manusia sangat-sangatlah sempit. Namun firman Tuhan malam hari ini mengajar kepada kita apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini adalah satu bentuk rancangan Tuhan kepada kita semua supaya kita menuju kepada sesuatu yang luar biasa yang Allah sediakan. Rancangan Tuhan harus kita lewati dengan proses-proses yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita belajar dengan sabar, dengan bersyukur untuk mengikutinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi-kondisi yang ada hari-hari ini, kita pun semakin mengerti bahwa kita ada hidup di akhir zaman ini. Yang segala sesuatunya seperti firman Tuhan sudah katakan, akan semakin sukar, akan semakin sulit. Kejahatan akan semakin bertambah. Namun sebagai orang-orang percaya, kita harus yakin dengan rancangan Tuhan. Supaya apa? Kita sampai kepada satu janji Tuhan yang luar biasa, yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan. Apa iya? Kondisi hari ini seperti ini masih punya hari depan, masih punya masa depan. Saya percaya, sebagai orang percaya, kita punya masa depan yang penuh dengan harapan. Asal kita mengikuti proses Tuhan. Mengikuti proses Tuhan bukanlah hal yang mudah. Seringkali berlawanan dengan manusianya kita, kedagingannya kita, keinginannya kita, pikirannya kita sebagai manusia. Tidak semua yang Tuhan mau itu bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan. Yang kita mau adalah yang cepat, yang instan, yang aman, tanpa ada tantangan. Setiap sesuatu yang Tuhan akan berikan kepada kita, Tuhan izinkan proses itu terjadi. Supaya apa yang kita terima nanti menjadi sesuatu yang sangat berbahagia. Satu keadaan yang sangat berharga. Sehingga kita dapat bersyukur. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mengerti. Sekalipun proses itu tidak mudah, saya katakan tadi, menghadapi banyak hal tantangannya, namun kita percaya akan sampai kepada apa yang Tuhan mau, dan kita juga pasti akan bersuka cita.
Nah, proses Tuhan itu tergantung kepada kita. Saat masalah, saat tantangan, saat pergumulan datang, bagaimana sikap kita menerima semuanya itu. Kalau sikap kita penuh dengan kemarahan, penuh dengan emosi, penuh dengan hal-hal yang sepertinya tidak terima, maka masalah yang kecil pun akan menjadi sesuatu masalah besar. Tapi manakala keadaan-keadaan yang tidak kita harapkan terjadi, kita belajar bersyukur, kita belajar terima dengan hati yang bersuka cita, maka yang besar itu akan menjadi kecil. Kita bisa lewati. Karena kita tahu, kita melewatinya nggak sendiri, bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, satu ayat lagi saya akan kasih dalam Yakobus pasal pertama. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Firman Tuhan luar biasa. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bagaimana bisa berbahagia ya? Bagaimana kita bisa bersuka cita ya? Karena ini masalahnya berat. Berat bukan secara daging kita, tapi secara batin kita seringkali. Pikiran kita terkuras, batin kita pun rasanya lelah, capek menghadapi semuanya itu. Namun firman Tuhan katakan berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Allah, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka segala sesuatu yang kita hadapi pun kita belajar bersyukur dan berkata, Tuhan kuatkan kami. Tuhan kuatkan, mampukan, supaya kami bisa melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencobaan, ujian, tantangan itu akan terus silih berganti. Saya katakan tadi bagaimana cara kita menyingkapinya. Sebagai orang-orang percaya kita jangan dibodohi dengan segala sesuatu yang membuat kita jadi lemah, membuat kita jadi kecewa, bahkan hilang pengharapan, dan akan berpengaruh kepada tubuh kita seringkali. Kita lupa, Yesus selalu ada. Seperti tadi di dalam Yesaya, kita akan buka lagi pasal yang ke-41 ayat 13 bagian B. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Luar biasa. Tuhan berikan jaminan, jangan takut. Aku yang akan menolong engkau. Aku yang akan menyertai engkau. Aku yang akan memampukan engkau. Kenapa? Kita seringkali lupa. Kita seringkali tidak ingat bahwa Tuhan yang di atas segala-galanya, yang sanggup melakukan dengan segala kekuatan dan otoritas yang luar biasa. Manusiawi, kalau masalah datang kita takut. Tapi ketakutan itu tidak bisa menguasai iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Seringkali ketidakpastian membawa kita atau melahirkan ketakutan. Ini nggak pasti, keadaan tidak pasti, ekonomi tidak pasti, masa depan tidak pasti, segala tidak pasti. Bikin kita takut. Tapi janji Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik bagi orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Dia. Yang Tuhan mau kita belajar bersyukur. Yang Tuhan mau kita belajar berserah. Kalau keadaan yang berat itu sudah kita tidak sanggup, mari serahkan itu kepada Tuhan. Karena kita sudah tidak sanggup, kita tidak mampu.
kita sudah mengerjakan bagian kita. Yang tidak kita bisa lakukan, yang tidak mampu kita kerjakan, biarlah itu jadi bagiannya Tuhan. Percayakan itu kepada Tuhan. Berseru, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Sebab pertolongan Tuhan yang akan menjagai, yang akan membentengi kehidupan kita. Apapun boleh datang keadaan hari-hari ini. Tetapi manakala penjagaan Tuhan itu bagaikan pagar dalam kehidupan kita, tetap kita akan bisa mampu dan kuat melewatinya. Sekalipun musuh-musuh ada di sekitar kita. Banyak orang yang ingin mengecewakan kita, banyak orang yang ingin melukai kita, menyakiti kita, atau bahkan berbuat jahat kepada kita. Tapi percaya, Yesus, Allah yang kita sembah itu tidak akan membiarkan kita. Sebab janjinya dikatakan, Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Dan dia berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Seberat apapun kondisi hari-hari ini kita hadapi, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah bertahan. Tetaplah andalkan Tuhan. Lihatlah sampai hari ini mujizat Allah masih terjadi. Sampai hari ini kuasa Tuhan tetap terjadi atas kehidupan orang-orang percaya yang mengandalkan Dia. Sehingga kalau Tuhan sanggup melakukan dari yang tidak ada menjadi ada, itulah yang harus kita yakini. Dia sanggup untuk menolong saudara dan saya. Tidak mungkin bagi manusia, mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia. Tetap semangat, tetap kuat, tetap bersuka cita, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Puji nama Tuhan. Inilah firman yang bisa saya bagi pada malam hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Lanjutkanlah kasih setiamu, berikanlah rohmu untuk kami mengerti lagi apa yang harus kami kerjakan dan lakukan. Dan biarlah hidup kami hanya kami taruh di dalam tanganmu yang kuat, yang penuh dengan kuasa. Berkati semua umat-umatmu, sedang jemaatmu dimanapun mereka berada, yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.